breathe in my perfume. Quick shower won't take too long. I'll be done, just sing this song. So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and... Halo, perkenalkan nama saya Kinanya Setiawan. Saya akan menjelaskan tentang musyawarah. Pengertian musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap hati untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar, untuk mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan yang menyangkut urusan keduniaan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tujuan musyawarah. Di dalam bermusyawarah terdapat tujuan yang harus dihasilkan atau juga diputuskan. Di antaranya, 1. Menghasilkan kesepakatan bersama sehingga pada keputusan akhir yang diambil dalam musyawarah tersebut dapat diterima, sesuai juga dilaksanakan oleh semua anggota dengan penuh rasa tanggung jawab. 2. Menyelesaikan kesulitan serta juga memberikan kesempatan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang, sehingga keputusan yang dihasilkan sesuai dengan persepsi serta juga standar anggota musyawarah. Keputusan yang diambil dengan musyawarah itu akan lebih berbobot disebabkan karena di dalamnya terdapat pemikiran, pendapat serta juga ilmu dari para anggotanya. Kemudian ciri-ciri musyawarah. 1. Berdasarkan kepentingan bersama. 2. Hasil keputusan harus dapat diterima dengan akal sehat, sesuai hati nurani. 3. Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan anggota lain. 4. Dalam proses musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang luhur. Halo, saya Nisa Fitri. Saya akan menjelaskan tentang manfaat dari musyawarah. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari musyawarah. Yang pertama, melatih untuk mengemukakan pendapat atau ide. Dalam proses musyawarah, setiap orang memiliki ide atau gagasan yang berbeda yang dapat diungkapkan dalam memecahkan suatu permasalahan yang sedang dibahas untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Yang kedua, masalah dapat segera terpecahkan. Dengan adanya musyawarah akan mendapatkan jalan alternatif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang ketiga, keputusan yang dihasilkan mempunyai nilai keadilan. Jadi, musyawarah adalah proses dengar pendapat yang nantinya keputusan yang diambil adalah atas kesepakatan bersama antar sesama anggota. Kesepakatan yang dihasilkan tidak mengandung paksaan, sehingga setiap anggota dapat melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, hasil keputusan yang diambil menguntungkan semua pihak. Jadi keputusan yang dihasilkan tidak boleh merugikan salah satu pihak atau anggota dalam musyawarah, karena agar nantinya hasil yang diputuskan dalam musyawarah dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua anggota dengan ikhlas. 5. Dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Pendapat yang berbeda pasti akan ditemui di setiap musyawarah yang melibatkan orang banyak, apalagi menyangkut urusan dan kepentingan bersama. Keenam, adanya kebersamaan. Dengan adanya musyawarah akan mempererat hubungan tali persaudaraan antar sesama anggota. Itulah tadi beberapa manfaat dari musyawarah. Berikut ini adalah beberapa contoh dari musyawarah. Yang pertama, dalam keluarga. Musyawarah pembagian tugas bersih-bersih rumah, musyawarah menentukan tempat rekreasi, dan lain-lain. Yang kedua, dalam lingkungan sekolah. Musyawarah dalam pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS, musyawarah mengadakan lomba, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas, dan lain-lain. Yang ketiga, dalam lingkungan bermasyarakat. Musyawarah pembentukan panitia ulang tahun desa, musyawarah pembagian siskampling, musyawarah perbaikan jalan, dan lain-lain. Dan yang terakhir atau yang keempat, dalam lingkungan negara, yaitu ada musyawarah rapat anggota DPR, musyawarah merumuskan undang-undang, dan lain-lain. Dan itu adalah beberapa contoh dari musyawarah. Pengertian mufakat. Mufakat adalah pendapat atau keputusan yang disetujui oleh semua pihak yang ada dalam musyawarah. Musyawarah tersebut bisa diartikan sebagai sebuah proses yang dilakukan guna menyatukan pendapat yang berbeda-beda. Prinsip mufakat 1. Bersumber pada Pancasila.
2. Setiap keputusan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Setiap orang mempunyai kesempatan serta hak yang sama dalam musyawarah. 4. Setiap keputusan wajib dilaksanakan semua orang. 5. Kalau mufakat tidak berhasil, maka dilakukan voting. Ciri-ciri mufakat. 1. Dalam proses musyawarah, semua peserta wajib lebih mengutamakan kepentingan bersama dengan pertimbangan moral serta hati nurani yang jujur. 2. Usul dan saran dari peserta musyawarah harus disampaikan dengan mudah untuk dipelajari serta tidak memberatkan dalam pelaksanaannya. Berarti semua usulan serta pendapat yang diusulkan sesuai dengan hati nurani dan bisa diterima akal sehat. 3 ciri-ciri mufakat. Yang pertama, dalam proses musyawarah, semua peserta wajib lebih mementingkan kebersamaan dengan pertimbangan moral serta hati nurani yang jujur. Yang kedua, usul dan saran dari peserta harus disampaikan dengan mudah untuk dipelajari oleh pelaksanaannya. Yang ketiga, semua usulan serta pendapat disampaikan dalam usaha mencapai tujuan untuk kepentingan bersama. Ada 3 manfaat mufakat. Yang pertama, mufakat sebagai cara yang tepat guna mengatasi bermacam silang pendapat. Yang kedua, mufakat dapat menghindari serta mengatasi kemungkinan terjadinya konflik. Yang ketiga, mufakat mempunyai peluang untuk mengurangi munculnya kekerasan dalam memperjuangkan kepentingan. Contoh sikap yang wajib ditunjukkan dalam bermusyawarah untuk mufakat adalah sebagai berikut. 1. Bersedia mendengarkan pendapat orang lain. 2. Tidak mencela pendapat orang lain. 3. Bersedia serta ikhlas untuk mengikuti hasil akhir dari musyawarah. 4. Memberikan kesempatan pada orang lain guna memberikan pendapat dalam musyawarah. Contoh sikap mufakat di lingkungan sekolah misalnya: 1. Memilih ketua kelas secara bermusyawarah. 2. Mempersiapkan acara kemerdekaan di sekolah dengan musyawarah. 3. Mempersiapkan perlombaan antar sekolah secara musyawarah dan mufakat. Sehingga musyawarah untuk mufakat ialah suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh keputusan yang disetujui oleh semua peserta musyawarah. Apabila mufakat tidak dapat diperoleh dalam musyawarah, maka diperbolehkan untuk melakukan voting, yaitu pemungutan suara terbanyak dari peserta musyawarah. 시작해